Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, teman hijrah, teman terbaik, tempat terindah. Teman-teman, semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan yang baik-baik saja, terutama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memaksimalkan setiap amal-amal kita di bulan suci Ramadan, dan kita kelak setelah Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa karena kita berusaha menjadikan diri kita memaksimalkan Ramadan ini dengan baik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menemani waktu menuju berbukanya teman-teman semua. Kali ini kita mau ngobrol lagi, kita mau sharing lagi. Sharing tentang kadang kita suka ngerasa lelah, kita suka ngerasa capek, kita suka ngerasa nggak dihargai ketika kita udah berusaha menjadi orang yang baik, menjadi orang yang hadir untuk orang-orang yang mungkin di sekitar kita gitu, atau orang-orang yang kita sayangi. Tapi tidak sedikit kadang mungkin ada di antara mereka yang malah tidak menghargai setiap perjuangan yang kita lakukan. It's okay, nggak jadi masalah, karena Umar bin Khattab pernah mengatakan, jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan itu akan kekal. Namun jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Sekalipun kita kadang ngerasa capek, kita ngerasa lelah, kita ngerasa nggak dihargai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita karena kita udah berbuat baik, it's okay, nggak jadi masalah. Yakinlah setiap kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan kembali kepada kita. Makanya jangan pernah lelah untuk berbuat baik, karena kebaikan, setiap amal, setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi kekal, baik di dunia maupun nanti sampai ke akhirat. Dan rasa lelah itu dengan sendirinya akan hilang. Tapi sebaliknya, tatkala kita justru bersenang-senang dengan dosa, kesenangan itu akan berlalu. Orang-orang yang juga bersenang-senang dengan kita akan hilang, akan berlalu. Tapi dosa yang kita lakukan, ketika kita tidak mentaubatinya, dia akan kekal dari dunia sampai akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali oleh kebaikan. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia beramal soleh, dia melakukan kebaikan, dia berbuat baik kepada sesamanya, berbuat baik kepada makhluk Allah yang lain, berbuat baik kepada dirinya, maka Allah akan balas setiap perbuatan baiknya itu dengan kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Tatkala kita berbuat baik, maka kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Wa in ahsatum, dan tatkala kita berbuat buruk, maka keburukan itu juga untuk diri kita sendiri. In ahsatum falaha, untuk kita sendiri. Makanya kalau kita ingin kehidupannya baik dan dibaikkan oleh Allah di dunia sampai akhirat, maka jangan pernah kemudian kita ngerasa lelah untuk berbuat baik. Firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-97, Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal baik, melakukan kebaikan, sedang dia kemudian melakukannya karena dia iman kepada Allah, bukan karena untuk mengharapkan pujian, bukan karena disuruh oleh orang-orang di sekitar kita, oleh teman, oleh sahabat, tapi semata-mata dia lakukan kebaikan itu karena Allah, sekalipun mungkin orang tidak menerimanya, sekalipun orang tidak menganggapnya, bahkan bisa jadi orang mencacinya. Tapi kalau kebaikan itu dilakukan karena Allah, maka kata Allah apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah pasti akan berikan kepada kita kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik? Kehidupan yang baik itu cirinya ada dua. Satu, hatinya tenang. Dua, hidupnya senang. Makanya orang yang baik, orang yang bahagia itu bukan cuma orang yang banyak harta, tapi orang yang dia bersyukur dengan apa yang ada, yang dengan itu kemudian menenangkan hatinya. Maka bahagia itu bukan berbicara tentang apa yang dilihat oleh mata, tapi tentang bagaimana hati kita merasa. Hati tenang, hidupnya bahagia. Itu balasan Allah di dunia. Tatkala di akhirat apa? Allah akan membalas kebaikan kita dengan sesuatu yang lebih baik daripada kebaikan yang kita lakukan di dunia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
kurang apa lagi janji Allah untuk kita? Kurang apa lagi kasih sayang Allah untuk kita? Kurang apa lagi balasan Allah untuk kita? Makanya lakukanlah setiap kebaikan itu untuk Allah ya teman-teman. Jadikan Allah sebagai tujuan, jadikan Allah sebagai sandaran, jadikan Allah sebagai acuan. Karena ketika kita menjadikan Allah sebagai tujuan, sandaran, dan acuan, kita akan berusaha hidupnya untuk menjadikan diri kita sebagaimana yang Allah perintahkan untuk kita, sebagaimana yang Allah mau untuk kita. Karena tujuan kita adalah ridhonya Allah, karena tujuan kita adalah cintanya Allah, karena tujuan kita adalah surga yang telah Allah janjikan. Mudah-mudahan Ramadan menjadikan momentum bagi kita untuk menyadari bahwa setiap kebaikan itu harus tetap disertakan dengan niat yang ikhlas, harus disertakan dengan tujuan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar capeknya kita, lelahnya kita dalam berbuat baik itu bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hilang dengan seiring capeknya, bukan pergi dengan seiring lelahnya. Disebabkan karena apa? Karena kebaikan itu ditujukan untuk Allah. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita menjadi orang-orang yang hatinya tenang dan hidupnya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.